Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kami dapat mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi diksi atau pilihan kata mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Al-Fatihin Muammar MPD, di mana disusun oleh kelompok 12 Sarjana Terapan Keperawatan dan Profesi Nurse dengan nama kelompok sebagai berikut: Azura Zahrani, Tuti Alawiyah, serta Zuhratul Humairah. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan, di mana poin pertama yaitu diksi atau pilihan kata, poin kedua ketetapan dan kesesuaian kata, poin ketiga penerapan pilihan kata, serta poin keempat kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. Di mana materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata, maksudnya kita memilih kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu pilihan kata. Merupakan satu unsur sangat penting, baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam dunia tutur setiap hari. Dalam memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Selanjutnya yaitu ketepatan dan kesesuaian. Kata yang tepat akan membantu seseorang mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin disampaikannya, baik lisan maupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata itu harus pula sesuai dengan situasi dan tempat penggunaan kata-kata itu. Persyaratan ketetapan menyangkut makna, aspek logika kata-kata. Artinya, kata-kata yang dipilih harus secara tepat mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan sehingga pembaca juga dapat menafsirkan kata-kata tersebut tepat seperti maksud penulis. Kesesuaian ini menyangkut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan atau situasi dan keadaan pembaca. Secara singkat, perbedaan antara persoalan ketepatan dan kesesuaian dapat dinyatakan sebagai berikut. Dalam persoalan ketetapan, kita bertanya, apakah pilihan kata yang dipakai sudah setepat-tepatnya sehingga tidak akan menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis dan pembaca. Sedangkan dalam persoalan kecocokan atau kesesuaian, kita mempersoalkan apakah pilihan kata dan gaya bahasa yang dipergunakan tidak merusak suasana atau menyinggung perasaan orang yang hadir. Berikut beberapa penerapan pemilihan kata di mana akan dijelaskan oleh rekan saya. Beberapa penerapan pilihan kata. Sebuah kata dikatakan baik kalau tepat arti dan tepat tempatnya, saksama dalam pengungkapan, lazim dan sesuai dengan kaidah ejaan. Beberapa contoh pemakaian kata di bawah ini dapat dilihat sebagai berikut. 1. Kata raya tidak disamakan dengan kata besar agung. Kata-kata itu tidak selalu dapat dipertukarkan. Contohnya, masjid raya, rumah besar, hakim agung. 2. Kata masing-masing dan tiap-tiap tidak sama dalam pemakaiannya. Kata tiap-tiap harus diikuti oleh kata benda, sedangkan kata masing-masing tidak boleh diikuti kata benda. Contoh yang benar, tiap-tiap kelompok terdiri atas 30 orang. Berbagai gedung bertingkat di Jakarta memiliki gaya arsitektur masing-masing. Masing-masing mengemukakan keberatannya. Para pemimpin negara APEX yang hadir di Jakarta masing-masing dijaga ketat oleh pengawal kepresidenan Indonesia. 3. Pemakaian kata dan lain-lain harus dipertimbangkan secara cermat. Kata dan lain-lain sama kedudukannya dengan seperti antara lain, misalnya bentuk yang salah. Dalam ruang itu kita dapat menemukan barang-barang seperti meja, buku, bangku, dan lain-lain. Bentuk yang benar. Dalam ruang itu kita dapat menemukan barang-barang seperti meja, buku, dan bangku. 4. Pemakaian kata pukul atau jam harus dilakukan secara tepat. Kata pukul menunjukkan waktu, sedangkan jam menunjukkan jangka waktu. Misalnya, seminar tentang kebijakan kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada berlangsung selama 4 jam, yaitu dari jam 8 sampai jam 12. Itu salah.
seminar tentang kebijakan kardiologi yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada berlangsung selama 4 jam, yaitu dari pukul 8 sampai dengan pukul 12.00. Baru benar. Kata sesuatu dan suatu harus digunakan secara tepat. Kata sesuatu tidak diikuti oleh kata benda, sedangkan suatu harus diikuti oleh kata benda. Contoh, ia mencari sesuatu. Pada suatu waktu, ia datang dengan wajah berseri. 6. Kata dari dan daripada tidak sama pemakaiannya. Kata dari dipakai untuk menunjukkan asal sesuatu, baik bahan maupun arah, sedangkan kata daripada berfungsi membandingkan. Contohnya, ia mendapat tugas dari atasannya. Cincin itu terbuat dari emas. Duduk lebih baik daripada berdiri. Indonesia lebih luas daripada Malaysia. Kesalahan pembentukan dan pemilihan kata. 1. Penanggalan awalan me. Contohnya, luncurkan, seharusnya meluncurkan. Jaksa Agung Marzuki Darusman periksa mantan Presiden Soeharto, seharusnya memeriksa. 2. Penanggalan awalan ber. Sampai jumpa lagi, seharusnya berjumpa. Pendapat saya beda dengan pendapatnya, seharusnya berbeda. Kalau saudara tidak keberatan, seharusnya berkeberatan. 3. Peluluhan bunyi C. Menyuci seharusnya mencuci, menyopet seharusnya mencopet. 4. Penyengawan kata dasar nyopet, mandang, ngail, ngantuk, nabrak, nanam, nulis, nyubit, ngepung, nolak, nyuap, dan nyari. Seharusnya mencopet, memandang, mengail, mengantuk, menabrak, menanam, menulis, mencubit, mengepung, menolak, menyuap, dan mencari. 5. Bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Contohnya, pensuplai, mengkikis, mentaati. Seharusnya penyuplai, mengikis, menaati. Catatan: kaidah peluluhan bunyi S, K, P, dan T tidak berlaku pada kata-kata yang dibentuk dengan gugus konsonan. Kata traktor apabila diberi awalan me, kata ini akan menjadi mentraktor, bukan menraktor. Kata proklamasi apabila diberi awalan me, kan kata itu akan menjadi memproklamasikan. 6. Awalan ke yang keliru. Ketabrak, kebawa, ketawa, seharusnya tertabrak, terbawa, tertawa. Catatan: perlu diketahui bahwa awalan ke hanya dapat menempel pada kata bilangan. Selain di depan kata bilangan, awalan ke tidak dapat dipakai. Pengecualian terdapat pada kata kekasih, kehendak, dan ketua. 7. Pemakaian akhiran ir. Mengkoordinir, memproklamirkan, seharusnya mengkoordinasi, memproklamasikan. Catatan: perlu diperhatikan akhiran asi atau isasi pada kata-kata lelenisasi, turinisasi, neonisasi, radionisasi, pomtanisasi, dan koranisasi merupakan bentuk yang salah karena kata dasarnya bukan kata serapan dari bahasa asing. Kata-kata itu harus diungkapkan menjadi usaha peternakan lele, usaha penanaman turi, usaha pemasangan neon, gerakan memasyarakatkan radio, gerakan pemasangan pomta, dan usaha-usaha memasyarakatkan koran. 8. Padanan yang tidak serasi. Contohnya A. Karena modal di bank terbatas hingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Ya, salah. Karena B. Karena modal di bank terbatas tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Benar. C. Modal di bank terbatas sehingga tidak semua pengusaha lemah memperoleh kredit. Itu juga benar. Contoh lain, apabila, maka,
walaupun, tetapi, karena, atau untuk, atau kalau saja tanpa diikuti maka, atau maka saja tanpa didahului oleh karena, atau untuk, atau kalau, meskipun saja tanpa disusul tetapi, atau tetapi saja tanpa didahului meskipun. 9. Penggunaan kata yang hemat. Contohnya adalah kata yang boros dan hemat. 1. Sejak dari, sejak atau dari. 2. Agar supaya, agar atau supaya. 3. Demi untuk, demi atau untuk. 4. Adalah merupakan, adalah atau merupakan. 5. Seperti dan sebagainya, seperti atau dan sebagainya. 6. Misalnya dan lain-lain, misalnya atau dan lain-lain. 7. Antara lain dan seterusnya, antara lain atau dan seterusnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.